مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هول من لمقتحم مولاي صل وسلم مدى على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه من الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian kita bisa melanjutkan ngaji. InsyaAllah kajian kita adalah melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, yang mana kita sudah sampai ke bab yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-babul ashiru fi fadilatil jumu'ah. Bab yang ke-10 mengenai keutamaan hari Jumat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang keutamaan hari Jumat. Dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul, syarah dari kitab Lubabul Hadis, bahwa dari Abu Hurairah, beliau itu pernah berkata bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, lam tatlu'is syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdala min yaumil jumu'ah. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada satu hari yang lebih utama dibandingkan pada hari Jumat. Jadi hadis ini menunjukkan tentang keutamaan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bahkan dalam lanjutan hadis ini dikatakan, wa ma min dabbatin illa wa hiya tabza'u min yaumil jumu'ah illa as-saqalan al-jinnu wal insu. Dan tiadalah binatang melainkan dia akan terkejut pada hari Jumat, kecuali dua kelompok makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi dikatakan kalau hari Jumat binatang-binatang semuanya terkejut, ada rasa khawatir. Allah memberikan naluri rasa takut pada binatang. Kenapa kok binatang punya naluri rasa takut? Jadi khawatir binatang-binatang itu bahwa nanti di hari Jumat akan terjadi kiamat. Sedangkan manusia dan jin
itu tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa? Karena memang seharusnya manusia dan jin itu yang diberikan akal dan pikiran itu bisa berpikir untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Tapi pada kenyataannya kita manusia dan juga jin ternyata selama di dunia banyak yang lalai. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat kapan, nggak tahu. Yang jelas yang tahu tentang hari kiamat itu adalah Allah. Makanya kalau ada ramalan-ramalan tentang hari kiamat seperti yang dulu-dulu, Mama Loren tahun 2000 akan terjadi kiamat. Benar, ternyata tahun 2000 Mama Loren meninggal. Jadi kiamatnya terjadi pada dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang tahu tentang hari kiamat. Bahkan Nabi ketika ditanya kapan hari kiamat, Nabi cuma bisa memberikan tanda-tanda hari kiamatnya saja. Wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubani an-nasal awwal. Dan pada setiap pintu-pintu masjid itu terdapat 2 malaikat. Jadi setiap hari Jumat Allah itu mengutus malaikat-malaikat, tepatnya 2 malaikat di pintu-pintu masjid, di mana malaikat itu nanti akan mencatat manusia yang berposisi pertama memasuki masjid. Makanya dikatakan fal awwalu karajulin qarraba badanah. Nanti ada orang yang masuk pertama kali ke dalam masjid itu seperti orang yang berkorban onta. Makanya nanti kalau kita datang hari Jumat untuk mengikuti Jumatan, itu yang paling afdol adalah orang yang datang pertama dan menempati shaf pertama. Itu seperti orang yang berkorban onta. Makanya bagi kita yang masih belum mampu untuk berkorban, ya salah satunya ketika hari Jumat datang awal menempati shaf pertama. Dicatat oleh malaikat yang berada di pintu-pintu masjid di hari Jumat. Wa karajulin qarraba baqarah. Kalau yang kedua datangnya berikutnya, maka seperti orang yang berkorban sapi. Wa karajulin qarraba syatan. Berikutnya lagi seperti orang yang berkorban seekor kambing. Wa karajulin qarraba dajajah. Berikutnya lagi seperti orang yang berkorban seekor ayam. Wa karajulin qarraba bidatan. Berikutnya lagi seperti orang yang berkorban sebutir telur. Jadi tambah akhir, tambah softnya di paling belakang, maka seperti kurban telur tambah kecil. Tapi yang terjadi apa? Kita itu kalau Jumatan biasanya datangnya akhir, pulangnya awal. Apalagi ada Jumat berkah, makanan biasanya di masjid-masjid, wih banter-banteran. Imam belum salam, ya baru duduk sudah ancang-ancang anak-anak itu di luar, belum noleh, assalamu gerubuk. Nah, makanya itu untuk takmir jangan dimunculkan dulu itu, ya Jumat berkahnya itu. Kenapa? Menghilangkan kehusukan jamaah. Ya, di sini ada Jumat berkahnya. Tuh kan, coba lihat, coba intip sekali-sekali di belakang. Anak-anak itu yang paling semangat. Oh iya, taruh seberang jalan ya kalau bisa. Jangan ditunjukkan baru kalau sudah salam, baru kalau sudah zikir, tunjukkan. Nah ini banter-banteran, dan itu hampir di masjid-masjid belum selesai sudah berangkat duluan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi semakin belakang datangnya, semakin duduknya di belakang, maka itu semakin kecil pahalanya. Yang paling afdol yang datang awal, duduk di shaf pertama. Fa idza qamal imam tuyatis suhuf kadza fil ghunyah. Lalu apabila imam telah berdiri untuk berkhutbah, maka malaikat 2 yang ada di pintu-pintu masjid duduk. Jadi kalau ada orang datangnya saat khutbah, tidak masuk catatan malaikat. Malaikat itu nyatet ketika khutbah belum dimulai. Jadi yang masuk telat, ya nggak ada catatan tambahan dari malaikat. Meskipun kalau ditanya apakah sholatnya sah, Jumatnya sah, tetap sah selama dia masih dapat rukuk terakhir di rakaat kedua dari sholat Jumat, dia masih sah. Jadi kalau misalkan kok saya datang terlambat karena ada uzur misalkan, kok masih mendapatkan imam sedang rukuk di rakaat
kedua, saya masih sempat Allahu Akbar, kemudian saya ruku, Allahu Akbar, jadi masih dapat ruku, maka nanti cukup menambah 1 rakaat, meskipun gak ikut khutbah, meskipun ketinggalan 1 rakaat. Itu fikih dari sholat Jumatnya seperti itu. Berbeda kalau misalkan gak dapat ruku sama sekali, dapatnya adalah sujud terakhir dari sholat Jumat, maka kita tetap sholat, niatnya niat sholat Jumat, saya sholat fardu Jumat 2 rakaat makmum karena Allah, kemudian ikut sujud, tapi karena nggak dapat rakaat sama sekali, ketika imam sudah salam kita nambahnya 4. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki ono sing komen, rungokno iku jamaah laki-laki, aku cewek bebas. Ngawur. Sing komen cewek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jumu'ah huwa min afdalil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu hari itu adalah hari Jumat. Jadi hari yang paling afdal di antara 7 hari itu adalah hari Jumat, bahkan dikatakan sayyidul ayyam, pimpinan dari hari-hari. Wa fil jami'is shaghir sayyidul ayyam indallahi yaumul jumu'ati a'zamu min yaumin nahri wal fitri. Dan di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir disebutkan penghulu hari dari sisi Allah adalah hari Jumat, itu lebih agung dibandingkan dengan hari kurban dan hari raya Idul Fitri. Wa fihi khamsu khalalin fihi, dan di dalam hari Jumat itu ternyata terdapat 5 perkara. Yang pertama, fihi khalaqallahu Adam, di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi ahbata minal jannah ilal ardi, pada hari Jumat juga Nabi Adam itu diusir, diturunkan dari surga ke bumi. Wa fihi tuwaffiya, dan pada hari Jumat juga beliau Nabi Adam meninggal. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha Allah syai'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al itsman aw qati'ata rahim. Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah di waktu itu akan sesuatu, melainkan pasti Allah memberi sesuatu kepadanya selama dia tidak memohon dosa atau memutus kasih sayang. Wa fihi taqumus sa'ah wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ah. Pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat, dan tidaklah dari malaikat muqarrabin, tidak pula langit, tidak pula bumi, tidak pula angin, tidak pula gunung, tidak pula batu, melainkan dia merasa ketakutan terhadap hari Jumat. Yang enggak takut itu cuma jin dan manusia. Seharusnya karena manusia dan jin itu dikaruniai akal dan pikiran, dia pakai akalnya, dia pakai pikirannya. Untuk apa? Mempersiapkan untuk hari kiamat itu. Jadi kenapa kok hari Jumat, pada hari Jumat ada waktu yang tidak seorang hamba memohon kepada Allah kecuali dikabulkan permintaannya itu. Jadi malam Jumat mustajab, perbanyak doa. Hari Jumatnya perbanyak doa. Antara khutbah yang 2, ketika imam atau khotibnya duduk, itu kan bilalnya sholawat, itu waktu mustajab. Perbanyak doa di situ. Jadi jangan sampai dibayangkan kalau malam Jumat sunnah Rasul bayangannya kemana-mana. Sunnah Rasul itu banyak. Doa sunnah Rasul, sholawat sunnah Rasul, baca Al-Mulk sunnah Rasul, baca Al-Kahfi sunnah Rasul, baca Yasin sunnah Rasul. Jadi jangan kemana-mana sunnah Rasulnya. Dan yang kelima, pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat, dan tidaklah binatang, malaikat dan yang lainnya semuanya takut kalau sudah hari Jumat. Cuma yang enggak takut itu 2 kelompok makhluk, yaitu apa? Jin dan manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man igtasala yaumal jumu'ah kufirat anhu dunubuhu wa khatayahu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, maka terhapuslah dari dirinya akan dosa-dosanya dan segala kesalahannya. Dan hadis ini adalah hal yang dimaksud oleh sabda Nabi yang lainnya yang berbunyi, man igtasala yaumal jumu'ah kana fi taharatin ilal jumu'ah al-ukhra. Siapa saja yang mandi pada hari Jumat, maka adalah dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang lainnya. Jadi di antara kesunahan yang lain, di samping memperbanyak amal soleh, memperbanyak doa, karena hari Jumat itu adalah hari yang mustajab, juga dianjurkan bagi kita, baik laki-laki ataupun perempuan, mandi sunnah Jumat. Laki-laki ataupun perempuan mandi sunnah Jumat. Caranya sama seperti mandi wajib, cuma niatnya mandi sunnah. Dan di sini disebutkan keutamaannya adalah akan diampuni atau terhapus dari dirinya dosa-dosa dan segala kesalahannya, dan dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang akan datang. Itu keutamaannya. Jadi kalau memang kita tidak sibuk atau longgar, usahakan mandi, karena Jumat itu adalah apa? Wahijjul fuqara wahijjul masakin. Apa itu? Hajinya para fakir dan hajinya orang miskin. Jadi orang fakir dan miskin kalau gak bisa berangkat, ya datang Jumatan. Jumat juga sayyidul ayyam, ya kan, gitu kan. Biasanya oleh Bilal itu dibacakan ya ma'asyiral muslimin. Itu pengingat itu. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan wahai kaum muslimin. Kita sekarang hari Jumat. Jumat itu adalah pimpinan hari yang merupakan haji bagi fuqara dan masakin. Kalau Jumat imam sudah naik ke mimbar, jangan sampai berkata, meskipun kamu berkata diam, maka itu hilang pahala Jumatnya. Nah, sebenarnya itu peringatan seperti itu. Bukan amin loh ya, ya ma'asyiral muslimin, amin. Itu bukan doa itu, ya. Karena kita nggak paham diaminkan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jumu'ati wa lailataha 24 sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha 600 alfi atikin minan nar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat dan malamnya terdapat 24 jam di mana Allah memerdekakan di setiap jam darinya sebanyak 600.000 orang yang terbebas dari neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan tentang hari Jumat dan keutamaannya? Monggo. Sebelum dilanjut, monggo silakan. Mandi sunnah. Kan kalau mungkin di apa yang nggak kerja atau aku kan bisa mas. Kalau kayak Pak Ustadz bisa kayak ngajar itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, baiknya bagaimana? Kalau bagi yang nggak bekerja mungkin bisa berangkat jam 10 sudah mandi. Bagaimana kalau orang yang berangkatnya pagi-pagi, mandinya itu habis subuh sudah bisa, sudah dianggap. Jadi mandinya nggak harus mendekati sholat Jumatnya. Pagi misalkan, ya sebelum kita berangkat kerja itu sudah sekaligus mandi sunnah Jumat. Memang kalau ditanya yang paling afdol itu yang mendekati sholat Jumat. Harapannya apa? Ketika kita masuk ke masjid, baunya wangi, tidak mengganggu yang kanan dan kirinya. Makanya dianjurkan, enak rasanya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu nggak boleh pakai minyak wangi yang sampai baunya kecium sama laki-laki. Malah nanti itu dianggap sebagai pezina, nanti ada hadis lainnya. Loh, berarti kalau perempuan nggak boleh pakai minyak wangi? Boleh, tapi untuk menghilangkan bau
badan saja, jangan pakai yang menyengat, kecuali kalau misalkan di dalam kamar bersama suaminya. Pernah saya sampaikan, itu bebas, penasaran. Jadinya kalau sudah membuat suami penasaran, suaminya nggak kelayapan kemana-mana gitu. Jelas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo. Ada yang sudah praktekkan? Ibu-ibu sudah praktek pakai minyak wangi aneka rasa? Belum? Oh ya, jangan salahkan kalau suaminya. Oh ya. Bagi yang ketinggalan rukuk terakhir, misalkan mendapatkan imam posisi tasyahud akhir sholat Jumat, berarti tidak mendapatkan rakaat sama sekali, betul? Apa yang dilakukan? Niatnya tetap niat sholat Jumat. Loh, kenapa? Jika imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nambahnya 4 rakaat itu seperti apa? Seperti sholat duhur. Bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak. 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat baru tasyahud akhir, baru salam. Niatnya tetap Jumat. Karena apa? Ikut imam yang sedang sholat Jumat. Tapi nambahnya jadi 4. Kenapa? Gak dapat sholat Jumat sama sekali. Jadinya balik ke sholat yang awalnya. Sholat apa? Duhur. Tapi niat gak usah diubah, tetap niatnya Jumat. Kenapa? Bermakmum kepada imam yang sedang sholat Jumat. Kecuali gak dapat sama sekali, datang imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita baru takbir, itu langsung niatnya sholat duhur. Itu jelas bah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan, monggo sebelum dilanjut, monggo bah, silakan. Asar. Apakah boleh kita menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Boleh, dengan syarat jamaknya adalah jamak takdim, bukan jamak takhir. Coba bayangkan kita jamak takhir dengan sholat Jumat, masa melakukan di sholat asar? Kan nggak bisa, karena nanti ada syarat-syarat seperti jamaahnya harus 40. Berarti gimana caranya? Kita sholat ikut masjid yang sedang melaksanakan Jumat. Ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan zikir. Kenapa? Nggak boleh ada jarak antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Kalau jarak boleh, tapi hanya sebatas ya ukuran iqomah. Tapi kalau zikirnya sholat Jumat kan lama. Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah, saya baca Al-Ikhlas, saya baca La ilaha illallah, saya doa, itu kelamaan, jadinya keputus. Namanya jamak takdim, itu runtut. Habis salam langsung kita berdiri, saya sholat fardu asar, saya gabung dengan sholat Jumat, jamak takdim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin. Siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat dengan tanpa ada halangan, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. Fa illam yajid fa binisfi dinarin. Lalu jika dia tidak menemukan, maka dengan 1/2 dinar. Juga atau bersedekah 1/2 dirham, atau 1 sok makanan pokok 2,5 kilogram, atau 1 mud kurang lebih 6 ons makanan pokok. Kok misalkan ya kita meninggalkan tanpa ada uzur, maka keluarkan hadis ini. Bagaimana bunyinya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dikatakan siapa saja yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, ada lagi hadis yang lain, man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafikin. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan tanpa ada uzur, maka dia dicatat termasuk orang-orang munafik.
Jadi kalau ada orang meninggalkan berturut-turut 3 kali, nggak ada uzur, ya nggak sakit, nggak dalam perjalanan, maka hatinya ditutup oleh Allah dan juga ditulis sebagai golongan orang munafik. Ada kadang-kadang saya pernah mendengar, Ustadz, saya pernah mendengar kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali dia kafir. Tidak hanya 3 kali, meninggalkan sekali Jumat tapi di dalam hatinya ada pengingkaran, sholat Jumat gak wajib bagi saya, itu juga langsung kafir, gak perlu nunggu 3 kali. Selama ada pengingkaran itu langsung kafir, murtad. Bahkan tidak hanya sholat Jumat saja, sholat wajib yang lainnya, kalau misalkan kita tinggalkan karena mengingkari, sholat duhur ini wis gak wajib buat saya, hati saya sudah nyampe kepada Allah, itu langsung murtad kayak gitu. Itu ancaman untuk siapa yang meninggalkan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati lailataha rufi'a anhu azabul qabri. Siapa saja yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dihilangkan siksa kubur dari dirinya. Wa fil ihya lil Ghazali qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ah aw lailatahal jumu'ah kataballahu lahu ajra syahidin wa waqa fitnatal qabri. Telah bersabda Nabi, kata Imam Ghazali, siapa saja yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah mencatat bagi orang itu pahala orang mati syahid dan terlindungi dari fitnah kubur. Tapi ingat, di sini ada catatan, ai wa dzalika bi syartil iman, dan ini akan didapatkan dengan syarat meninggal dalam keadaan beriman. Jadi salah satu keutamaan meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka dihilangkan siksa kuburnya dengan syarat yang meninggal itu dia adalah orang yang beriman. Loh, kalau nggak pernah sholat berarti ya imannya kan perlu ditanyakan. Ya enggak termasuk. Wah, dia rajin sholat 5 waktu, dia ya kalau ngaji ya hadir. Lah kok meninggal malam Jumat atau hari Jumat, hilang siksa kuburnya. Itu sampai hari kiamat itu. Dan itu keutamaan bagi orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Monggo. Monggo, Bah, silakan. Betul. Belum sampai ke situ. Yang disebutkan dalam hadis, memang ada yang mengatakan dan bertanya ke saya, Ustadz, kalau ada yang meninggalkan 3 kali berturut-turut berarti murtad? Enggak. Di dalam hadis sebenarnya yang pertama hatinya ditutup oleh Allah, yang kedua munafik. Masuk kategori murtad tidak harus menunggu meninggalkan 3 kali Jumat. Kalau ada orang meninggalkan 1 kali Jumat, tapi dia meninggalkan itu karena dia mengingkari Jumat itu nggak wajib buat saya, dia tinggalkan, itu langsung murtad. Bahkan ini tidak berlaku untuk Jumat saja, sholat 5 waktu yang lain, kalau ada yang meninggalkan tapi dia mengingkari akan kewajibannya, zuhur nggak wajib buat saya, murtad. Berbeda dengan kita yang biasanya kita itu meninggalkan sholat 5 waktu bukan karena meyakini ketidakwajiban sholat, tapi karena malas. Tapi meskipun kita malas gak sholat, ngerti kita tetap kalau sholat wajib itu tetap hukumnya wajib, maka itu fasik. Jadi kalau ada yang mengatakan meninggalkan 3 kali berturut-turut, sebenarnya kalau dalam hadis dikatakan ditutup hatinya dan dia masuk kategori munafik. Masalah murtad tidak perlu nunggu 3 kali. Dilihat dia meninggalkan sekali tapi mengingkari kewajibannya, langsung murtad. Yang benar seperti itu. Ada yang nanya memang ke saya, tapi saya luruskan dengan hadis. Kalau hadis yang mengatakan 3 kali berturut-turut murtad, gak ada, hadisnya gak ada. Itu omongan-omongan orang yang salah faham terus menyebar kepada kita seakan-akan itu hadis, padahal tidak ada. Itu, Bah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Belum dilanjut? Oke, monggo, Bu.
Ya. Yang afdol itu mana? Al-Waqiah, Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulk, ya. Ya tergantung posisi. Kalau malam ada hadis yang mengatakan man qara'a surata Yasin laila fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Malam baca surat Yasin bukan malam Jumat saja, tapi setiap malam termasuk malam Jumat itu diampuni dosanya. Jadi ada keutamaannya sendiri-sendiri dan tidak bisa dibandingkan. Ada lagi orang yang baca Al-Waqiah. Al-Waqiah itu apa? Orang yang baca Al-Waqiah nanti akan dihilangkan atau dihindarkan dari kefakiran. Jadi ada keutamaannya. Ada orang baca Al-Kahfi, ya kan memang disunahkan di malam Jumat, ya, dijauhkan dari fitnah Dajjal dan lain-lainnya, termasuk surat Al-Mulk diringankan siksa kuburnya. Jadi punya keutamaan masing-masing, di mana antara satu surat dengan surat yang lainnya tidak bisa dibenturkan lebih afdol ini, lebih afdol ini. Tergantung kita itu pengen apa. Loh kok lagi seret, ya sudah kita sholat duha, habis sholat duha baca Al-Waqiah. Kok kita banyak dosanya, ya sudah ketika kita sholat baca surat Yasin, ghufira lahu, diampuni dosanya. Kok kita pengen selamat dari fitnah Dajjal, baca surat Al-Kahfi. Kok pengen kita juga mendapatkan keringanan siksa kubur, ya baca surat Al-Mulk. Jadi semua surat punya keutamaan, yang mana antara surat satu dengan surat yang lain lebih afdol ini enggak afdol. Loh, enggak kayak gitu. Semua dalam Al-Quran, surat-surat yang 114 itu utama, di mana kalau kita membaca satu huruf saja, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Tidak aku mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, di mana masing-masing satu huruf nilainya 10. Kalau baca alif lam mim berarti 30. Ya tergantung, kalau Al-Mulk itu ada 30 ayat, berapa hurufnya dihitung sendiri. Kalau Al-Waqiah ya tambah panjang, tambah banyak hurufnya, tambah afdol kalau dilihat dari segi pahala huruf yang kita baca. Jadi nggak boleh membandingkan antara satu surat dengan surat yang lain, karena kadang-kadang surat ini punya keutamaan untuk ini, surat ini punya keutamaan untuk ini. Kita pengen dilindungi dari setan, misalkan dari jin yang jahat, bacanya surat An-Nas, ya, bukan surat Al-Waqiah, ya. Surat An-Nas yang dibaca. Mau sholat, Imam Ghazali mengatakan supaya kita khusyuk, dijauhkan dari godaan setan, baca An-Nas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, syarrul nas, razi waswaswi sudun nas, minal jinnati wan nas, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin. Gitu. Coba bayangkan, mau sholat duhur, imamnya baca Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'ati. Enggak selesai malah sholatnya. Disesuaikan dengan kondisi dan semuanya punya keutamaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau hari Jumat yang afdol adalah surat Al-Kahfi. Lah kalau Yasinan Ustaz di malam Jumat, surat Yasin justru setiap malam. Man qara'a surata Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, berarti malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, termasuk malam Jumat. Justru kalau Yasin setiap malam. Kalau Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya. Memang ada hari spesialnya dan ada keutamaan. Kita rajin untuk membaca Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut dulu sebentar. Monggo Bah. Surat Al-Waqiah. Kalau malam kan wis banyak. Al-Kahfi ya malam, bisa siang. Yasin ya malam, Al-Mulk ya malam, ya. Kalau misalkan ditambah Al-Waqiah, ya nggak tidur nanti ya. Sebenarnya boleh kapan saja membaca Al-Quran itu. Habis sholat duha atau habis sholat subuh, ya. Mungkin kita mau berangkat kerja, ya, karena berhubungan dengan masalah rizki. Kalau misalkan Al-Waqiah, mau berangkat kerja, sholat duha dulu Al-Waqiah. Mau sholat, habis sholat subuh Al-Waqiah, berangkat kerja. Siapa tahu dengan berkah dari surat Al-Waqiah kemudian tambah lancar rizkinya.
Tapi kalau seandainya dibaca malam, boleh. Dibaca siang, ya boleh. Kapan saja, itu bebas. Ya, gak ada harinya kalau Al-Waqiah, gak disebut. Yang disebut itu Al-Mulk malam hari, Yasin malam hari. Bukan berarti pas Yasin dibaca siang hari terus gak boleh. Boleh, gak masalah. Kalau Al-Waqiah gak disebut kapan harinya itu. Apakah pagi, apakah malam, apakah siang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jumu'ah li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit au bikalamin au abisin au asyara biyadihi au bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Siapa saja yang berkata di hari Jumat kepada temannya saat imam sedang berkhutbah, imam sudah naik mimbar, kemudian ada yang rame di sebelahnya, kemudian kita negur, diem, atau kita ngomong, maka kita tidak dapat pahala Jumat. Padahal kita ngingatkan, ojo rame, gak dapat pahala Jumat. Jadi kalau imam sudah naik ke mimbar, itu jangan ngomong sudah. Makanya Bilal itu muadzin biasanya mengatakan ansitu wasma'u wa ati'u jami'atar rahimakumullah, diem, dengarkan. Nah itu sebenarnya ansitu, diem, wasma'u, dengarkan. Itu peringatan sebenarnya. Kita mengingatkan orang yang sedang ngomong, ojo rame, sudah termasuk dianggap ngomong. Makanya sebenarnya yang paling afdol itu kota infak, itu sebenarnya nggak jalan di waktu khutbah. Tapi kita kebiasaannya kota infak biasanya dijalankan kapan? Khutbah. Kenapa? Jamaahnya sudah banyak. Itu dan hampir di semua masjid. Jamaah sudah banyak, khutbah, kota infak baru dijalankan. Ya karena memang nyari waktu jamaah sudah banyak. Itu sebenarnya hukumnya makruh. Ya, menggerakkan seperti ini. Kita sibuk dengan tasbih waktu imam atau khotib lagi khutbah, gak berpahala itu. Bukan malah afdol, bukan, justru malah hukumnya makruh. Sibuk dengan mendengarkan khutbah. Kecuali kalau memang kita datang terlambat. Itu kata Nabi, seperti yang pernah ditegur kepada Sulaik Al-Ghatafani, telat, imam sedang berkhutbah, Sulaik Al-Ghatafani langsung duduk, ditanya, kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Sholat ringan, jangan kelamaan. Jadi kalau kita telat tetap 2 rakaat. Loh Ustaz, kan khutbah wajib mendengarkan, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Lah ini yang nyuruh Nabi, gak usah ngeyel. Nabi itu memerintahkan Sulaik Al-Ghatafani untuk berdiri sholat 2 rakaat sebelum duduk, meskipun Nabi sedang khutbah. Tugas kita umatnya sami'na wa ata'na. Kalau Nabi nyuruhnya kayak gitu, ya gitu. Gak usah pakai logika kita, khutbah wajib kok malah disuruh sholat sunnah. Gak boleh pakai logika. Kalau Nabi nyuruh kayak gitu, ya kayak gitu. Orang misalkan dijilat anjing, Nabi nyuruhnya gimana? Bersihkan 7 kali, salah satunya campur tanah. Gak usah ngeyel, muswes tak campur sabun lebih bersih. Gak bisa, sabun gak bisa menggantikan posisi tanah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ngomong ketika imam atau khotib sedang berkhutbah, omongannya itu diem, ya sudah, gak dapat pahala Jumat. Ngomong diem, ngingatkan itu, sudah gak dapat pahala Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Dikatakan di sini mandi pada hari Jumat itu sangat sunnah bagi orang yang dewasa. Jadi usahakan ketika kita mau berangkat sholat Jumat, kalau memang tidak ada uzur, diusahakan mandi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jumu'ah falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Siapa saja yang mendapatkan Jumat, maka baginya di sisi Allah meraih pahala 100 orang wafat yang syahid. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal jumu'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra.
Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat yang lainnya. Loh kan ya, kalau kita cuma dapat 1 rakaat, cukup nambah 1 rakaat. Wa man fatathu ar-rak'atani falyusalli arba'an. Siapa yang luput darinya 2 rakaat, maka nanti sholatnya 4 rakaat. Ini dalil yang tadi sempat saya jelaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Monggo, Bah. Kalau pengen tidak hilang pahalanya, jangan negur saat khutbah, tapi diingatkan oleh takmirnya, misalkan para jamaah sebelum salat Jumat dimulai, mohon HP-nya di sebelum imam atau khotib naik mimbar. Karena kalau wah ya hilang juga kan ya eman gitu. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang berbahaya. Ya Pak Kasun mau jalan ada lubang, dibiarkan, katanya Ustadz, gak boleh ngomong, biarkan aja Pak Kasun masuk lubang. Enggak, Pak Kasun awas bahaya. Nah itu nggak apa-apa. Itu misal itu namanya apa? Darurat, itu boleh ya. Untuk anak kecil masih ada solusi yang lain, maka pakai solusi yang lain, diingatkan sebelum khotib naik mimbar. Oke, ada lagi, monggo Bah. Salah? Ya. Oke. Kalau terjadi sesuatu kepada imam, sholat apa saja, kan sudah ada aturannya dalam kitab fikih. Kalau laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Tepuk tangannya gini, bukan tepuk pramuka, Bu, bukan gini loh ya, tapi yang kanan di bawah ya. Tangan sendiri, bukan tepuk tangan sebelahnya ya. Tapi kan nggak pengaruh ya, kalau ibu-ibu itu nggak kedengeran. Maka yang paling utama itu sebenarnya, yang paling penting yang tepat di belakangnya subhanallah. Tapi kalau misalkan masalah bacaan, kadang-kadang imam nggak sadar mana yang salah. Betul? Loh, salah. Kalau misalkan nggak sadar, kita ulangi dan itu boleh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Padahal harusnya innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kan kadang-kadang keputar-putar. Langsung subhanallah. Imamnya bingung. Loh, opo salahku? Akhirnya lanjut, falahum ajrun ghairu mamnun. Fama innalladzina amanu wa 'amilus. Enggak apa-apa. Bukan menggugurkan kehusukan yang lain, justru ini menyempurnakan bacaan imam yang salah. Dan ini dipraktekkan Syekh Sudes. Itu imam itu ketika ngimami di Masjidil Haram, imam besarnya bukan cuma satu, tepat di belakangnya itu banyak imam-imam besar yang lain. Bahkan saya pernah lihat itu imamnya salah, langsung ditegur, bacaannya langsung diulangi. Jadi jangan paham merasa, lah ini mengganggu. Enggak, memang gitu. Ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud wala antum. Terus muter-muter. Lupa lakum dinukumnya. Ya kita langsung lakum dinukum. Terbantu. Lakum dinukum waliyadin. Boleh. Dan itu dalam kitab fikih seperti itu. Nah kalau ada orang yang mengatakan ini menggugurkan kehusukan yang lain, nah itu harus ngasih dalil. Dalilnya mana? Ulama mana yang mengatakan bahwa kita nggak boleh memperbaiki yang di depannya? Tapi ingat, bukan niat negur, bukan niat mengingatkan, tapi niat zikir. Kita bilang subhanallah, niatnya negur, batal salat kita. Tapi kalau kita niatnya zikir, subhanallah, tidak batal. Atau niatnya double, negur sekaligus zikir. Yang penting harus ada niat zikir. Makanya kalau misalkan kita nggak bisa meluruskan niat, ocok subhanallah, bisa batal. Banter di belakang, subhanallah, niatnya negur, batal itu. Niatnya zikir. Makanya yang mau subhanallah, sing ikhlas-ikhlas saja, subhanallah. Coba kadang-kadang imam ngimami subhanallah satu masjid,
Itu enggak semuanya niat zikir.